Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini, walau hanya melalui video. Perkenalkan, saya Intan Novi Indriani dari kelas 11-3. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang sangat penting, yaitu dakwah, dan mengaitkannya dengan fenomena mengambil hak orang lain atau mencuri yang semakin marak di tengah masyarakat kita. Teman-teman, dakwah adalah ajakan kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tugas menyeru kebaikan bukan hanya kewajiban ustaz, tapi juga kita semua. Dakwah tidak selalu soal ceramah, tapi bisa berupa tindakan sederhana seperti memberi contoh akhlak yang baik, berbicara santun, atau sekedar mengingatkan teman agar menjauhi hal yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikan dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, sekecil apapun kebaikan yang kita tahu, kita sudah punya kewajiban untuk menyampaikannya. Allah juga mengajarkan kita agar berdakwah dengan cara yang lembut dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdiskusilah dengan cara yang lebih baik. Teman-teman, salah satu dakwah tantangan besar dalam hari ini yaitu fenomena mengambil hak orang lain atau mencuri yang kerap dianggap biasa. Banyak orang tergoda untuk mengambil yang bukan miliknya, baik dalam skala kecil seperti berbohong soal uang, mencuri barang, hingga korupsi besar yang merugikan banyak orang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam potongan ayat 188 dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang yang lain dengan cara yang tidak benar, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencuri
adalah dosa besar yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan di akhirat, perbuatan ini akan dimintai pertanggungjawabannya dengan yang sangat berat. Lalu, bagaimana kita bisa menjaga diri agar tidak tergoda mencuri atau mengambil hak orang lain? Nah, ada langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tanamkan rasa takut kepada Allah. Ingat bahwa Allah Maha melihat baik di tempat yang terang maupun tersembunyi. Yang kedua, syukuri apa yang kita miliki. Hindari sifat tamak dan merasa kurang. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, hindari lingkungan yang buruk. Teman yang buruk dapat menjadi salah satu faktor seseorang tergoda melakukan dosa. Yang keempat, berusaha mencari rezeki yang halal. Jangan pernah merasa malu untuk berusaha, karena rezeki halal lebih berkah meski jumlahnya sedikit. Teman-teman, mari kita jadikan diri kita sebagai teladan. Mulailah dari langkah yang kecil untuk memperbaiki akhlak dan menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa dakwah bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tulus. Sebagai penutup, saya ada sedikit pantun. Ke pasar membeli bawang, tak lupa juga membeli ikan. Mari jauhi sifat curang agar hidup penuh keberkahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.